bahwa kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, terutama kesenangan hati, kebahagiaan, hanya satu, yaitu ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesenangan yang abadi, itulah kesenangan yang hakiki. Bagi orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak ma'rifat dengan Allah, andai kata dia senang, kesenangannya sebentar akan hilang. Bahkan dalam dunia bisa hilang, belum sampai ke akhirat. Karena hilangnya orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak mencari kesenangan, jangan di harta. Hendak mencari kesenangan, jangan di kawan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di kedudukan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di pasangan hidup. Hendak mencari kesenangan hati, jangan yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi, wal 'adzabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li wujudi hijabihi, fasababul 'adzab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazari ila wajhihil karim. Artinya bermula kenikmatan, kelezatan, sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu kenikmatan karena menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan kedekatannya. Dan azab sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu azab karena adanya hijab, dinding. Maka bermula sebab azab itu adalah adanya hijab, adanya dinding, dan menyempurnakan kenikmatan itu dengan memandang kepada zatnya yang mulia di dalam surga nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-223 ini. Na'imul qulub bi syuhudil mahbub wa iqtirabihi wa ridah, wa 'adzabuha bi hijabil mahjub wa bu'dihi wa sukhtihi. Bermula kenikmatan hati, kelezatan hati, itu ada pada menyaksikan yang dicintai dan dekat dengannya dan mendapat keridhaan yang dicintai itu. Itulah hati seseorang itu menjadi lezat, hati seseorang itu menjadi nikmat bila mana hati itu bisa memandang, menyaksikan yang dicintainya, merasakan kedekatannya dan mendapat keridhaannya. Sedangkan tersiksanya itu hati pada terhijabnya yang dicintai, jauhnya yang dicintai dan murkanya yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati ini kenyamanannya hanya pada menyaksikan yang dicintainya.
Baik yang dicintainya itu yang baharu atau yang dicintainya itu yang qadim. Jadi yang namanya hati ini dia akan senang bila mana bisa menyaksikan yang dicintainya itu. Hati merasa senang bila mana dekat dengan yang dicintainya. Hati merasa senang bila dapat persetujuan, keridhaan dari yang dicintainya. Baik yang dicintainya itu Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang dicintainya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misal mencintai seseorang, manusia, maka hati kita akan nyaman bila hati kita itu bisa memandang kepada orang yang kita cintai itu. Hati akan merasa tentram, merasa nikmat bila kita dekat dengan orang yang dicintai itu. Dan hati kita merasa lapang, merasa nyaman bila orang yang dicintai itu senang dengan kita. Nah, itulah perilaku hati. Disitulah kenikmatan hati. Disitulah kenyamanan hati ini. Sedangkan hati ini akan tersiksa. Hati ini akan pedih bila sudah tidak bisa lagi menyaksikan yang dicintainya. Hati akan merasa luka bila mana dibenci oleh orang yang dicintainya. Dan hati merasa gelisah bila mana jauh dengan orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kenikmatan hati. Di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah memperkenalkan kepada kita tentang hati, apa yang disukai oleh hati itu. Ternyata yang dimaui, yang disenangi oleh hati itu hanya satu, yaitu bisa menyaksikan yang dicintainya. Wa na'imul ajsad, sedangkan kenikmatan tubuh, kenikmatan jasmani, fima yulaimu tab'aha, pada sesuatu yang sesuai akan tabiatnya jasmani. Min sihhatin, sihat, wa aklin ladhiz, makanan yang lezat, wa libasin fakhir, pakaian yang megah, wa gairiha, selainnya. Nah, ini kenikmatan jasad. Sihat, uklin ladhiz, makanan yang lezat, pakaian yang nyaman, rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, itu kenikmatan tubuh. Kenikmatan tubuh. Wa azabuha fima la yulaimu tab'aha, sedangkan tersiksanya tubuh ini pada sesuatu yang tidak sesuai tabiatnya. Min maradin, sakit, wa ju'in, lapar, wa atsin, dahaga, wa gairiha, selainnya. Bila mana kita sakit, tubuh ini tersiksa. Tubuh tersiksa. Hati belum tentu tersiksa. Hati belum tentu tersiksa, karena berbeda antara yang tabiatnya tubuh dengan hati ini. Berapa banyak orang yang sakit tubuhnya tapi hatinya lapang. Berapa banyak orang yang susah, makan serba sedikit tapi hatinya bahagia. Berapa banyak orang yang bergelimang harta tapi hatinya resah. Nah, jadi karena beda antara yang dibutuhkan hati dan tubuh ini. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sudah tahu apa yang dicintai, apa yang disenangi oleh hati, apa yang disenangi oleh tubuh kita. Na'imul qulub ghalaba na'imal ajsad li'annahu aqwa wa ashad. Kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh.
Kenikmatan hati mengalahkan kenikmatan tubuh. Karena itu kenikmatan hati lebih kuat. Berapa banyak orang yang terpisah dari kekasihnya, dihidangkan makanan yang lezat jadi pahit. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, diberikan pakaian yang megah, tidak ada arti baginya karena hatinya terluka. Nah, demikian pula berapa banyak orang yang hatinya senang, hatinya gembira, hatinya menyaksikan yang dicintainya, walaupun tubuhnya luka, walaupun tubuhnya sakit, tapi tetap hatinya gembira. Kenikmatan hati itu lebih kuat dari kenikmatan tubuh. Oleh karena itu kenikmatan hati bisa mengalahkan kenikmatan tubuh itu. Faqad ruwiya anna rajulan daraba 99 sautan fama saha wa la ta'awwaha wa la istaghath. Falamma duriba al-wahidata allati biha tamamul ihsaha wa istaghath. Faqila lahu bidzalik faqala al-'ainu allati duribtu min ajliha tanzuru ilaiha bitis'ah wa tis'in wa bil wahidah hujibat anni. Ada seorang laki-laki ini mencintai seorang perempuan sampai kepada kerindangan laki-laki ini lawan perempuan itu. Si perempuannya kada tahu menahu pada orang kerindangan kada tahu. Jadi si laki-laki ini tiap kali bertamu, tiap kali lewat dengan perempuan itu selalu melutut matanya memandang perempuan itu. Sampai-sampai akhirnya perempuan itu marah karena dianggap ini mengganggu. Dicangangi aja orang sampai habis, sampai jauh, hanya sampai cangang. Rasa terganggu, bini-bini ini dicangangi macam itu. Dilaporakannya lawan keluarganya. Ada di situ laki-laki yang bila liwat ulun di situ dicanganginya behimat. Nah, maka datanganlah keluarganya sambil membawa si perempuan tadi, menunjukkan mana laki-lakinya itu. Berangkatlah keluarga dengan perempuan sampai di tengah jalan, tuh laki-lakinya, dia si perempuan tadi. Itu laki-lakinya ditangkap, laki-laki tadi dipukul. Si perempuan tadi Amaliati di hadapan si perempuan itu dipukul laki-laki tadi 90 kali pukul, 91 pukul, sampai 99 kali pukul. Sedikit pun laki-laki itu kada berteriak, kada beraduh, kada minta tolong. Begitu pukulan yang ke-100, baku jiak laki-laki ini, aduh tolong. 100 kali dipukul. Ditanya oleh orang, laki-laki itu kenapa ikam 99 kali dipukul, ini tak koreng aja, kada baku jiak, kada minta tolong. Ada 99 kali dipukul. Sekali pukulan yang terakhir, ikam kujiak kesakitan minta tolong. Kenapa garang tagancangkan apa ampian tadi pukulannya? Nah, ujar si laki-laki itu menjawab, 99 kali aku dipukul, mataku masih bisa memandang perempuan itu. Oleh karena itu kada kurasakan pukulan yang sakit itu, karena mataku masih bisa menyaksikan orang yang kucintai. Nah, pukulan yang ke-100 itu perempuan tadi pergi dari hadapanku. Itulah yang membuat sakit pukulan yang terakhir tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh. Dipukul, disakiti,
tetap kada merasakan sakit, sebab matanya masih bisa melihat orang yang dia cintai, perempuan tadi. Begitu perempuan tadi hilang, sekali pukulnya sudah kuciak. Kenapa? Nang dicintai sudah kada dilihat lagi, sudah kada di hadapannya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu melebihi daripada kenikmatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walihadzal ma'na tana'amal 'arifun bidhurubil baliyat lamma syahada qulubuhum iqbalallah ilaihim wa ridahu anhum. Oleh karena ini makna, senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu dengan berbagai macam bala yang mereka terima, manakala menyaksikan hati mereka berhadapnya Allah kepada mereka dan ridhanya Allah dengan mereka. Nah, orang-orang arif itu walaupun mereka sakit ini sakit itu macam-macam bala, mereka tetap senang. Kenapa? Karena mata hati mereka melihat Allah berhadap kepada mereka, Allah ridha dengan mereka, sehingga sakitnya tubuh ini kadang mereka hiraukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini satu bukti lagi menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu lebih kuat daripada jasad ini. Nah, ini ada dua kisah tadi. Kisah yang pertama, kisah laki-laki itu urusan dunia, mencintai perempuan, dipukuli kada sakitnya, kada bakuciak karena masih bisa memandang perempuan yang dia cintai. Apalagi orang yang ma'rifat dengan Allah, manakala hati mereka itu menyaksikan Allah berhadap dengan mereka, Allah senang dengan mereka, bagaimanapun bala yang ditimpakan kepada mereka itu adalah sesuatu yang mereka rasakan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah memberikan kita bala, musibah, walaupun kasusuban, nah, itu Allah gugurkan berapa dosa dari tubuh kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, walaupun hanya kasusuban, apalagi macam-macam. Nah, itu artinya berhadapnya Allah, berhadapnya Allah kepada orang yang diberinya musibah itu. Nah, di waktu orang yang kena musibah itu melihat mata hatinya Allah senang, Allah memberi pahala, Allah berhadap, itulah yang bisa menyebabkan mereka melupakan sakit jasmaninya itu, karena mata hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Pana'imul hakikil matlub huwa na'imul qulub bidarid dunya wa bidaril akhirah. Kenikmatan yang sebenarnya yang dituntut itu adalah kenikmatan hati sebenarnya. Kenikmatan hati sebenarnya. Tapi hendaknya di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang kita cari itu hendaknya kenikmatan hati baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hati kita nikmat, di akhirat hati kita senang. Nah, itu yang nikmat sebenarnya. Itu kelezatan yang sebenarnya yang dicari. Kalau kita hanya nikmat hati di dalam dunia, bagi orang-orang yang mencintai harta dapat harta, orang yang mencintai kedudukan dapat kedudukan, hatinya nikmat tapi dalam dunia, di akhirat belum tentu. Hatinya senang, hatinya nikmat. Nah, yang kita cari ini di dunia hati kita senang, di akhirat hati kita senang. Nah, itu kenikmatan yang sebenarnya. Bahwa lil arifin, dan yang demikian itu hanya bisa bagi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah lah yang bisa hatinya senang di dunia, senang di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah, di anna mahbubahum yabqa wa mahbuba ghairihim yafna. Karena yang dicintai orang-orang ma'rifat itu abadi,
Nah, yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan hatinya pun kekal abadi. Sedangkan yang dicintai oleh orang-orang yang tidak ma'rifat itu binasa. Mencintai suami, mati suaminya, jadi sakit hati. Mencintai istri, mati jadi sakit hati. Mencintai orang tua, mencintai anak, mati jadi sakit hati. Jadi kesenangan hati orang-orang yang tidak ma'rifat itu, kesenangan hatinya tidak abadi karena yang dicintainya tidak abadi. Orang yang mencintai harta, lalu dapat harta, harta kada abadi, maka kesenangan hatinya pun kada abadi. Nah, ini li'anna mahbubahum yabqa, karena yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia hatinya senang, di akhirat apalagi. Wa mahbuba ghairihim yafna, dan yang dicintai oleh selain orang-orang ma'rifat itu yafna, binasa, maka kenikmatan hatinya pun akan hilang binasa. Tana'amu bidari dunya bisyuhudi rabbihim wa bidaril akhirah bin nazar ila wajhihil karim. Orang-orang yang ma'rifat itu mereka senang hatinya di dunia karena hatinya selalu musyahadah dengan Tuhan mereka. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu hatinya nikmat di dalam dunia karena hatinya musyahadah dengan Tuhan. Dan di akhirat hati mereka akan selalu naim, selalu nikmat dengan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya dari hikmah yang ke-223 ini adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, terutama kesenangan hati, kebahagiaan, hanya satu, yaitu ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesenangan yang abadi, itulah kesenangan yang hakiki. Bagi orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak ma'rifat dengan Allah, andai kata dia senang, kesenangannya sebentar akan hilang. Bahkan dalam dunia bisa hilang, belum sampai ke akhirat. Karena hilangnya orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak mencari kesenangan, jangan di harta. Hendak mencari kesenangan, jangan di kawan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di kedudukan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di pasangan hidup. Hendak mencari kesenangan hati, jangan yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carilah kesenangan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan selalu senang, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan khususnya pada malam Rabu ini merupakan langkah kita untuk menuju ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma tajiduhul qulubu minal humum wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Artinya sesuatu yang mendapati akan sesuatu itu oleh hati daripada kerisauan dan kesedihan, maka itu dikarenakan dicegahnya itu hati daripada adanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal humuma wal ahzan ad-dunyawiyah allati tajiduhal qulub sababuha adamu musyahadatillahi ta'ala. Sesungguhnya kerisauan menghadapi sesuatu yang akan datang
dan kesedihan-kesedihan yang sifatnya urusan dunia, yang mana itu kerisauan, itu kesedihan datang ke dalam hati disebabkan hati itu tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena hati kita ini terdinding daripada Allah, hati kita ini lupa kepada Allah, hati kita hanya memandang kepada diri kita, disitulah timbulnya kerisauan, timbulnya kesedihan. Seandainya hati kita ini musyahadah kepada Allah, niscaya tidaklah ada kerisauan dan kesedihan duniawi itu. Falau syahadallaha ta'ala al-ghaniyyal karim al-qawiyyal azizal hakim lakana daimal farahi wassurur wan na'im. Jikalau seseorang itu musyahadah hatinya kepada Allah, nah, jikalau seseorang itu hatinya menyaksikan Allah yang maha kaya, maha pemurah, maha kuat, maha mulia, maha bijaksana, niscaya hati orang itu selalu gembira dan berada di dalam kesenangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata hati kita ini hati kita melihat bahwa Allah itu maha kaya, Allah Tuhan kita itu pemurah, Tuhan kita itu maha bijaksana, niscaya hati kita ini selalu gembira dan selalu di dalam kenikmatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Ini waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu gua di Jabal Thur, dikepung oleh orang Quraisy. Ini dalam gua, orang Quraisy naik ke atas. Andai kata orang Quraisy itu menengok ke bawah, kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Orang Quraisy itu rupanya kada boleh lihat ke bawah. Nah, lihatnya hanya ke muka kiri kanan. Andai kata ke bawah, melihat. Nah, di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu risau. Ya Rasulullah, andai kata mereka lihat ke bawah, kita kelihatan. Ya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan risau, jangan sedih, bahwa Allah itu beserta kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Nabi sedikit pun kada risau, Nabi sedikit pun kada khawatir, karena beliau musyahadah menyaksikan bahwa Allah itu bersamanya. Wa kama qala ta'ala li Daud alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman bagi Nabi Daud alaihi salam, bi faprah wa bi dzikri fatana'am. Wahai Daud, dengankulah engkau itu bergembira. Karena Allah ini Allah ini adalah zat Tuhan yang maha segala-galanya. Maka dengan aku engkau gembira, dan dengan berzikir kepadaku engkau bersenang-senang. Wa qala al-Imam Shibli rahimahullah, berkata Imam Shibli, man arafa Allah la yakunu lahu ghammun abada. Barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, tidak ada baginya itu duka cita selama-lamanya. Wakila, dan dikatakan orang, man kana nazaruhu ila mahbubih wa musyahidan li jamalih lam yabqa lahu hammun wala gham.
Orang yang pandangannya itu kepada orang yang dicintainya, menyaksikan keelokannya, tidaklah tinggal baginya kerisauan dan kesedihan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada beberapa poin yang kita garis bawahi di dalam hikmah ini. Yang pertama, bahwa kita risau, kita khawatir menghadapi masa depan, itu sebabnya adalah kita terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebabnya adalah kita belum menjadikan Allah itu sebagai zat yang dicintai. Nah, andai kata kita menjadikan Allah itu zat yang dicintai, nah, kita bisa menyaksikan zat yang dicintai itu dengan hati kita, niscaya hilanglah kerisauan, hilanglah kesedihan yang ada di dalam hati kita itu. Nah, al-arif billah al-musyahidu rabbah alima annama qadallahu alaihi la yakhlu an hikmatin wa khairin yarji'u ilaihi. Orang yang ma'rifat dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa sesuatu yang ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah atasnya, tidak sunyi, tidak kosong daripada hikmah dan kebaikan yang kembali kepadanya. Jadi menghadapi apapun, kada risau, kada khawatir. Nah, karena apa? Karena ia meyakini bahwasanya yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang kembali kepada kita itu. Bal yarda bihi, bahkan dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah menyaksikan mata hatinya kepada Tuhannya. Apapun yang dihadapinya, tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena apa yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya pasti di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung hikmah yang kembali kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita sudah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, nah, apakah boleh kita berdoa kepada Allah? Beliau mengatakan, ad-du'a la yunakidur ridha. Nah, doa itu tidak bertolak belakang dengan ridha. Orang yang berdoa kepada Allah bukan berarti dia tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ad-du'a la yunakidur ridha, doa itu tidak bertentangan dengan ridha. Iza da'a bi adabi, bila mana dia berdoa dengan adabnya doa itu. Li'annahu amrun ta'abbudiyun amaranallahu bih, karena doa itu adalah perkara ibadah yang disuruh kita oleh Allah dengannya, sebagaimana Allah berfirman, udah Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita menghadapi sesuatu yang sulit, dan itu merupakan ketetapan Allah kepada kita, kita wajib ridha. Bukan berarti kita kada boleh berdoa. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa dengan adabnya, dengan tata caranya berdoa itu. Jadi doa itu disuruh oleh Allah. Nah, di antara adab-adab doa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti baik.
untuk kita. Nah, kita minta kepada Allah dalam doa itu sesuatu yang pasti baik dengan kita. Apa yang pasti baik dengan kita? Kuat iman, kuat keyakinan. Minta supaya dibaikkan akhlak. Ini pasti baik. Minta supaya mati husnul khatimah. Pasti baik. Minta diberikan zuriat yang saleh dan salihah. Pasti baik. Minta supaya mati masuk surga. Pasti baik. Nah, jadi yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti membawa kebaikan dengan kita. Nah, apabila yang kita minta itu belum tentu baik dengan kita, maka mintalah sesuatu itu digantungkan dengan baik. Digantungkan dengan baik. Nah, yang belum tentu baik itu apa contohnya? Kaya. Kita ini hidup dalam kemiskinan. Kalau kita hendak minta kaya belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta kaya kepada Allah, maka gantungkan dengan baik. Artinya, Allah luaskan rezeki hamba jika itu membawa baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Karena kaya itu belum tentu baik. Jadi mintalah kepada Allah kaya jika itu baik untuk hamba. Panjang umur belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta panjang umur, tambah ya Allah panjangkan umur hamba jika itu baik untuk hamba. Sihat belum tentu baik. Sihat itu belum tentu baik. Karena banyak orang yang sakit justru lebih baik hubungannya dengan Allah ketimbang dia sihat. Nah, bila minta sihat kepada Allah, gantungkan jika sihat itu baik untuk hamba. Nah, itu adab berdoa. Bila kita berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, doa itu kadang bertentangan dengan ridhanya kita kepada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para muhibbin rahimakumullah. Nah, orang yang arif dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa yang ditetapkan Allah atasnya itu tidak kosong, tidak sunyi dari kebaikan yang kembali kepada dirinya. Oleh karena itu dia ridha dengan semuanya itu. Jadi doa tidak bertentangan dengan ridha. Kenapa kita berdoa? Disuruh Tuhan. Nyakanya Tuhan kadang beriakan berdoa, aku kadang berdoa. Ini orang miskin, orang sakit, ditentukan oleh Allah. Dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan menyuruh berdoa, ya berdoa. Andai kata Tuhan melarang berdoa, ya kada berdoa. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha. Dengan ridha. Wa kadzalika tadawi, demikian pula berobat. Nah, berobat itu kada bertentangan dengan ridha. Iza tadawa bi adabih, bila dia berobat dengan adabnya berobat. Kita berobat tidak bertentangan dengan ridha kepada yang ditakdirkan oleh Allah. Asal berobat itu dengan adab tata berobat. Apa adabnya orang berobat itu? Yang pertama, imtitsalu amrillah, menjunjung perintah Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, tadawau ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba Allah. Nah, jadi berobat itu pertama tujuannya disuruh oleh Tuhan. Bukan aku kada ridha dengan penyakit yang diberi Tuhan, ridha, tapi Tuhan nyuruh berdoa, ya berdoa. Pertama itu. Yang kedua, adabnya berobat itu i'tiqad yang bulat di dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penting. Orang berobat itu i'tiqad dalam hati
yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tadawi bima ahallallah, berobat itu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan obat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau obat-obatan sudah menyimpang dari jalan Allah, maka tidak perlu berobat. Itu ngarannya kada ridha dengan takdir Allah. Karena cara berobatnya bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal obatnya itu obat yang dihalalkan, obat yang dibolehkan. Nah, yang keempat, adabnya berobat itu ada talabus syukri ala ni'mati sihah. Menuntut syukur atas nikmat sihat. Nah, kalau kita sakit nih, kita kadang kau mensyukuri nikmat sihat. Aku hendak dapat nikmat sihat, syukur nikmat sihat itu. Nah, oleh karena itu berobat. Nah, asalkan kita berobat dengan tata cara yang demikian, itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi berobat pertama menjunjung perintah Allah. Walaupun Allah yang menentukan, menakdirkan sakit, tapi Allah nyuruh berobat, ya berobat. Yang kedua, i'tikad dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berobat dengan obat yang dihalalkan dalam agama. Yang keempat, berobat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan syukur atas nikmat sihat. Nah, mung kita garing kada kau mensyukuri nikmat sihat, kada kau mensyukuri nikmat sihat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa kadzalikal buka, demikian pula menangis. Menangis itu bukan berarti kada ridha dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat musibah, dapat bala, kalau kita menangis berarti kita kada ridha lawan itulah, bukan kada ridha. Antara tangis dengan ridha itu kada ada sangkut paut. Bila menangis kada ridha, bila ridha kada menangis, kada macam itu. Ridha itu urusan hati. Tangis itu urusan zahir. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabki hina ukhtudira waladuhu Ibrahim wa huwa bi a'la maqamatin minar ridha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ketika putra beliau Ibrahim dalam sakaratul maut. Ibrahim anak Nabi sakit dalam sakaratul maut, Nabi kita titikan banyu mata, menangis. Padahal Nabi ini orang yang paling tinggi kedudukannya, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tangisan itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, jadi kesimpulan daripada hikmah yang 224 ini, hati kita yang sedih, hati kita yang risau, hati kita yang khawatir terhadap perkara-perkara duniawi, itu sebabnya kita kada ma'rifat dengan Allah. Andai kata kita ma'rifat dengan Allah, bahwa yang diputuskan oleh Allah itu pasti kebaikan untuk kita, maka hati kita akan selalu dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang dan gembira. Kita yakin bahwa yang diputuskan oleh Allah untuk kita pasti kebaikan dalamnya untuk kita, pasti ada hikmah yang kembali kepada kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang ma'rifat dengan Allah itu dalam kegembiraan hati mereka itu, dalam kesenangan hati mereka, karena meyakini bahwa Tuhan melakukan dengan demikian tadi.